Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu FK Senika terancam gagal mendaftarkan Witan Sulaiman karena mendapat larangan dari FIFA. Sementara Gianluigi Buffon ingin comeback di timnas Italia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Xavi Hernandez meminta fans Barcelona untuk tetap mendukung Ousmane Dembele. Kita jauh ke Inggris guys, ada Manchester United yang ikut dalam perburuan striker Real Sociedad yakni Alexander Isak. Xavi memberi pujian sekaligus kritik untuk fans Barcelona. Xavi merasa senang dengan dukungan fans tapi juga kecewa karena mereka menjelekkan Ousmane Dembele. Xavi meminta para fans untuk tetap mendukung dan berhenti menjelekkan Dembele. Sebelumnya fans Barcelona merasa nggak puas dengan Dembele yang batal hengkang. Manchester United dikabarkan bergabung dalam perburuan striker Real Sociedad Alexander Isak. Sebelumnya Isak juga sudah diminati oleh Arsenal dan Chelsea. Arsenal bahkan terus dikaitkan dengan Isak di jendela transfer bulan Januari yang lalu. Dilansir dari Mirror, Manchester United ikut mengincar Isak untuk mengantisipasi kepergian Cristiano Ronaldo. Terdapat momen menegangkan pada pertandingan final Piala Afrika antara Senegal dan Mesir. Saat itu sang wasit Victor Gomez memberi kartu kuning kepada pemain Mesir Hamdi Fati. Akan tetapi Kapten Mesir Mohamed Salah langsung melakukan protes. Gomez pun merasa kesal dan menawarkan Salah untuk menjadi wasit. Gak cuma itu, Gomez juga menawarkan peluit dan kartu kuningnya. Sementara Salah langsung mengakhiri protes dan langsung pergi. Direktur Ajax Amsterdam Mark Overmars mengundurkan diri dari jabatannya. Pasalnya Mark dianggap berperilaku nggak pantas dengan rekan-rekan wanitanya. Klub menyebut kalau Mark sering mengirim pesan mesum kepada rekan-rekan wanitanya. Hal ini bahkan sudah dilakukan Mark sejak lama. Sementara Mark merasa malu dan mengaku nggak sadar atas perilaku buruknya tersebut. PSG mengajak Manchester United untuk menukar Mauricio Pochettino dengan Cristiano Ronaldo. Sementara itu terdapat fans Leicester City yang masuk ke dalam lapangan dan memukul pemain Nottingham Forest. PSG merasa nggak puas dan akan memecat Mauricio Pochettino di akhir musim ini. Terkait hal tersebut, Pochettino juga terus dikaitkan dengan Manchester United. Kabarnya MU berniat merekrut Pochettino sebagai pengganti Ralf Rangnick. PSG pun menawarkan untuk menukar Pochettino dengan Cristiano Ronaldo. Selain itu, PSG siap membayar gaji Pochettino sampai tahun depan. Seandainya hal ini terwujud, maka Ronaldo akan berada satu tim dengan rival abadinya yakni Lionel Messi. Sebuah insiden terjadi ketika Nottingham Forest sedang merayakan gol ke gawang Leicester City. Saat itu salah satu fans Leicester City langsung berlari ke dalam lapangan. Fans tersebut bahkan memukul Joe Worrall. Beruntung petugas keamanan bergerak cepat dan meringkus fans tersebut, sementara Leicester meminta maaf atas insiden tersebut. Sergio Aguero membeberkan penyakit jantung yang membuatnya dirawat dan dioperasi. Kita pindah ke Italia, ada Dusan Vlahovic yang masih mendapat kritik setelah mencetak gol. Sergio Aguero membeberkan penyakit jantung yang membuatnya pensiun lebih cepat. Aguero mengatakan kalau dia dirawat 2 hari di rumah sakit dan menjalani operasi kecil. Sebelumnya Aguero terpaksa pensiun pada bulan Desember kemarin. Padahal Aguero baru beberapa bulan bergabung dengan Barcelona dengan status bebas transfer. Pemain Persita Tangerang Aldi Al-Ahya dianggap berlaku indisipliner. Manajemen Persita Inyoman Suryanata menyebut kalau manajemen memutuskan untuk mencoret Aldi dari skuad. Akan tetapi Nyoman enggan memberitahu secara detail tindakan indisipliner yang sudah dilakukan oleh Aldi. Aldi pun memutuskan untuk mengakhiri kontraknya bersama Persita. Hal ini cukup disayangkan mengingat Aldi sudah mengabdi di Persita selama hampir 10 tahun. Dusan Vlahovic berhasil mencetak gol di laga debutnya dengan Juventus. Akan tetapi Massimiliano Allegri masih belum puas dan mengkritik Vlahovic. Allegri bilang kalau Vlahovic punya beberapa sentuhan pertama yang buruk. Mantan pelatih AC Milan ini juga menyebut kalau Vlahovic perlu meningkatkan kemampuannya.
Next, pelatih PSG Mauricio Pochettino membela dan menyebut kalau Lionel Messi masih beradaptasi. Kita jauh ke Jerman, ada Niklas Süle yang sepakat bergabung dengan Borussia Dortmund secara gratis. Mauricio Pochettino menegaskan kalau dia nggak pernah meragukan kualitas Lionel Messi di PSG. Pochettino juga mengakui kalau Messi adalah pemain terbaik di dunia. Pochettino menyebut kalau Messi butuh waktu untuk beradaptasi. Sebelumnya Messi dianggap tumpul bersama skuad Les Parisiens. Akan tetapi Messi mulai bersinar pada laga kemenangan 5-1 atas Lille. Bek kiri Real Madrid Marcelo mulai berencana untuk gantung sepatu di musim ini. Marcelo akan menutup karirnya dengan 24 gelar bersama Real Madrid. Menurut jurnalis asal Spanyol Paco González, Marcelo akan pensiun dan pindah ke dunia modeling. Paco menyebut kalau Marcelo akan menjadi model pakaian di Amerika. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan kalau Niklas Süle bergabung ke Borussia Dortmund. Kabarnya Süle sudah sepakat untuk merapat ke Signal Iduna Park pada musim depan. Bek asal Jerman ini didatangkan secara gratis sebab kontraknya di Bayern Munchen akan berakhir di musim ini. Menurut direktur di Borussen Michael Zorc, Süle akan dikontrak selama 4 tahun lamanya. Kabarnya Süle akan menandatangani kontraknya dalam beberapa minggu ke depan. Selanjutnya, pelatih Manchester United Ralf Rangnick mengaku nggak punya masalah dengan Jesse Lingard. Sementara Liverpool siap memainkan Luis Diaz di pertandingan Liga Champions. Jesse Lingard absen membela Manchester United pada laga melawan Middlesbrough beberapa hari yang lalu. Hal ini pun membuat pelatih setan merah Ralf Rangnick ikut memberikan komentar. Rangnick menyebut kalau Lingard absen karena cuti. Akan tetapi kabar ini dibantah oleh Lingard dan mengatakan kalau pihak klub yang memintanya untuk cuti. Walaupun sempat berselisih, Rangnick bilang hubungannya dengan Lingard cukup baik. Rangnick juga memastikan akan memasukkan Lingard di laga kontra West Ham United. Nike resmi memutus kerjasama dengan Mason Greenwood. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Nike. Sebelumnya Greenwood telah menganiaya kekasihnya sendiri yang bernama Harry Robson. Penganiayaan ini bahkan membuat Greenwood harus mendekam di sel beberapa hari. Sementara itu Nike juga masih menunggu perkembangan kasus Greenwood lebih lanjut. Sebelumnya Nike sudah membekukan Greenwood sejak kasusnya mencuat beberapa hari lalu. Luis Diaz dikabarkan masuk ke dalam skuad Liverpool yang akan berlaga di Liga Champions. Diaz masuk menggantikan Nat Phillips yang dipinjamkan ke Bournemouth. Seperti diketahui, Diaz merupakan pemain anyar Liverpool yang direkrut pada musim dingin ini. Dia didatangkan dari FC Porto dengan mahar sekitar 45 juta euro. Sebelumnya Diaz sudah menjalani debut apiknya pada pertandingan menghadapi Cardiff. Saat itu Diaz menyumbangkan 1 assist untuk gol Takumi Minamino. Kylian Mbappe mengaku belum sepakat untuk bergabung dengan klub manapun dan masih menghargai kontraknya di PSG. Kita pindah ke Spanyol, ada Diego Simeone yang suruh pemain cedera untuk melanjutkan laga. Media asal Jerman Bild mengabarkan kalau Kylian Mbappe sudah sepakat pindah ke Real Madrid di musim panas ini. Kabar ini rupanya sudah sampai ke telinga Kylian Mbappe. Mbappe mengatakan kalau dirinya belum sepakat untuk bergabung dengan skuad Los Blancos. Pemain berusia 23 tahun ini masih menghormati PSG sampai kontraknya berakhir. Selain itu, Mbappe juga masih berfokus mengalahkan Real Madrid dan membawa PSG untuk menjuarai Liga Champions. Pada musim dingin kemarin, Manchester City resmi mendatangkan bomber River Plate Julian Alvarez. Kedatangan Alvarez ke Etihad menarik perhatian legenda The Citizen Sergio Aguero. Aguero menyebut kalau Alvarez kurang cocok dengan gaya permainan Manchester City. Pasalnya pelatih mereka Pep Guardiola memainkan formasi tanpa penyerang murni. Walaupun begitu, Aguero nggak meremehkan kemampuan Alvarez. Sebaliknya, Aguero bilang sangat menyukai gaya permainan Alvarez. Pada laga Barcelona kontra Atletico Madrid kemarin terdapat satu momen yang mencuri perhatian. Saat itu pelatih Atletico Diego Simeone menyuruh Daniel Was untuk melanjutkan laga. Padahal Was sedang mengalami cedera dan terbaring di pinggir lapangan.
Sambil meringis kesakitan, Wasdi minta Simeone untuk melanjutkan pertandingan. Sementara itu Wasdi diperkirakan absen selama 6-8 minggu karena mengalami cedera lutut. Real Madrid merasa nggak puas dengan Carlo Ancelotti dan berniat mendatangkan Joachim Low. Sementara FK Senica terancam gagal mendaftarkan Witan Sulaiman karena mendapat larangan dari FIFA. Dilansir dari El Nacional, manajemen Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk merekrut mantan pelatih timnas Jerman Joachim Low. Media tersebut mengabarkan kalau Presiden El Real Florentino Perez kecewa dengan pelatih saat ini Carlo Ancelotti. Perez menilai kalau Ancelotti kurang oke dalam menangani skuad El Real. Sementara itu peluang El Real untuk merekrut Low terbilang cukup besar. Pasalnya Low juga tertarik untuk menukangi klub ibu kota Spanyol tersebut. Timnas Senegal berhasil keluar sebagai juara Piala Afrika 2021. Pada partai finalnya Senegal mampu mengalahkan timnas Mesir lewat adu penalti. Sebagai informasi, gelar ini merupakan gelar pertama Senegal di Piala Afrika. Oleh sebab itu masyarakat merayakan kemenangan dengan berpesta di jalanan. Hal ini terlihat di mana ribuan orang berkumpul di salah satu jalanan di ibu kota Senegal, Dakar. Mereka menyoraki para pemain Senegal yang berdiri di atas bis. Momen perayaan juara Senegal harus terganggu oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Pasalnya Senegal harus menunggu Infantino untuk merayakan gelar juara. Hal ini bermula ketika Infantino memberi trofi kepada Kapten Senegal Kalidou Koulibaly. Saat itu Infantino bersama Presiden Kamerun Paul Biya membawa trofi juara tersebut jauh dari podium. Beruntung Koulibaly kembali merayakan bersama rekan-rekan setimnya. Hal ini pun membuat sejumlah pihak mengecam tindakan dari Infantino tersebut. FK Senica terancam gak bisa mendaftarkan Witan Sulaiman. Salah satu media lokal mengabarkan kalau Witan mendapat larangan transfer dari FIFA. Sebelumnya Witan didatangkan dari Lesia Gdansk dengan status pinjaman sampai akhir musim. Di FK Senica, Witan juga mengawali karirnya dengan cukup baik. Selain Witan, kabarnya FK Senica juga nggak bisa mendaftarkan bek tengah mereka, yakni Kriaik Mayonga. Walaupun sudah memasuki usia yang uzur, Gianluigi Buffon belum punya niatan untuk gantung sepatu. Buffon bahkan berhasrat untuk kembali memperkuat timnas Italia. Gazzetta dello Sport mengklaim kalau Buffon ingin bermain di timnas Italia di Piala Dunia 2026 mendatang. Sementara itu Buffon baru bisa membela Gli Azzurri seandainya gagal lolos di Piala Dunia tahun ini. Borneo FC Samarinda berhasil meraih poin penuh pada laga lanjutan pekan ke-23 Liga 1. Pada laga tersebut, skuad pesut Eta melibas Persikabo 1973 dengan skor 2-0. Dua gol skuad pesut Eta dilesakan lewat brace dari Francisco Torres. Kemenangan ini pun membuat Borneo FC naik ke peringkat 6 klasemen dengan mengkoleksi 34 poin. Pada pekan ke-23 BRI Liga 1 terdapat laga big match yang mempertemukan Bali United kontra PSM Makassar. Laga ini berakhir imbang dengan skor 2-2. Pada menit ke-18 pertandingan, Bali sudah unggul lewat gol dari Stefano Lillipali. Sayang di menit ke-38 PSM menyamakan kedudukan lewat Delvin Rumbino. Menjelang jeda turun minum, Bali kembali unggul lewat Iljas Pasojevic. Sayang Bali gagal memenangkan laga setelah Yakob Sayuri mencetak gol di tambahan waktu babak kedua. Inilah hasil klasemen Liga 1 di pekan ke-23. Guys, kita masuk ke bacain komentar. Ini dari Samurai HD. Kak suka siapa, Vlahovic atau Vidal? Pasti dong aku suka Vlahovic, soalnya dia di debut pertamanya langsung bisa nyetak gol. Keren banget. Next, ini dari Hewing Video. Walau bukan yang pertama tapi konsisten nonton terus. Iya, pastiin juga kalian udah subscribe, di like, terus di komen juga. Nah buat kamu yang komennya mau dibacain juga bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.